Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjelaskan tentang praktek yang akan dijalani kalian dalam waktu dekat ini, yaitu di tanggal 3 sampai 15 November. Ada praktek keperawatan dengan stase kebutuhan dasar manusia. Silakan sambil dibuka bukunya, mau dicoret-coret atau mau diapain, boleh. Mana bukunya? Kenapa sih perlu praktek yang KDM ini? Maksudnya apa gitu ya? Jadi kalau eh, kebutuhan dasar manusia ini itu merupakan stase awal baik nanti di profesi nurse maupun di S1 keperawatan ya, menjadi penting karena kita akan belajar tentang apa sih kebutuhan yang paling dasar dari pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit? Karena kebanyakan orang, kebanyakan perawat, apalagi perawat muda, itu yang pinter-pinter terutama, itu tuh menganggap bahwa perawat pasien di rumah sakit itu ya sakit disembuhkan penyakitnya gitu. Dan mereka terkadang kurang aware, kurang waspada, kurang menyadari tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia gitu. Sehingga kita perlu membangkitkan nih kesadaran kita bahwasanya ada hal yang penting, ada hal yang mendasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan dasar manusia ini. Sama nggak Bu dengan yang lain-lainnya gitu? Ya mirip, hampir sama. Tapi ini lebih fokus pada kebutuhan dasar manusia, bukan fokus pada penyakit. Terus tujuan dan kompetensi capaian pembelajarannya ya, kompetensi yang diharapkan. Harapannya nanti setelah praktek kalian bisa melakukan pengkajian atau selama praktek kalian bisa melakukan pengkajian kebutuhan dasar yang meliputi biopsikososio spiritual dari kepala sampai kaki, terus ada pemeriksaan TTV juga. Ya, TTV tahu ya, suhu tubuh, tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Karena selama ini mungkin kalian meriksa TTV ya ke teman kalian atau ke keluarga yang sehat gitu. Atau terganggu ya terganggu sedikit gitu. Tapi ini nanti mau ketemu sama pasien yang dirawat di rumah sakit di mana mereka tuh pasti punya keluhan dan pasti ada perubahan di tanda-tanda vitalnya. Terus kemudian yang kedua adalah merumuskan diagnosa keperawatan sesuai dengan permasalahan kebutuhan dasar yang ditemukan. Jadi ada diagnosa keperawatan apa nih yang ditemukan atau yang apa namanya ya, yang muncul dari hasil pengkajian tadi. Terus merencanakan perencanaan keperawatan dan rasionalisasinya. Ya, implementasinya juga, implementasi itu berarti tindakan keperawatan, meliputi apa saja, ada personal hygiene, dari memandikan, mencuci rambut, potong kuku, oral hygiene, vulva hygiene, terus ada pemberian obat juga, terus yang berkaitan dengan kebutuhan oksigenasi, terus nanti barangkali ketemu pasien yang pasang NGT, pasang kateter, ya, nanti menyiapkan tempat tidur tertutup dan terbuka juga. Terus ada pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman. Terus nanti ada pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit, misalnya dari pasang infus dan lain-lain. Terus nanti ada kebutuhan mobilisasi dan aktivitas, ada room, tirah baring, berarti miring kanan, miring kiri, sama atur posisi ya, volar, semi volar, dan lain-lain. Terus ada perawatan luka juga, serta mampu untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan di atas. Nah, berkaitan dengan alat-alat ini, yang perlu kalian tahu,
Yang perlu kalian sadari juga bahwa di rumah sakit itu alat-alatnya sangat terbatas. Dan ingat kalian itu siapa? Kalian adalah mahasiswa, di mana mahasiswa itu harus melakukan tindakan secara seteoritis mungkin, sesempurna mungkin, selengkap mungkin gitu. Jadi alatnya juga nggak bisa menggunakan alat-alat seadanya. Alatnya harus benar-benar alat yang lengkap, alat yang rapi gitu. Contohnya gini, kamu mau nyuntik, kamu memberikan injeksi. Di rumah sakit mungkin kalau mau injeksi tinggal bawa apa namanya bak instrumen yang di dalamnya hanya ada spet dan kapas alkohol saja. Tapi kita tidak diajari seperti itu. Kita belajarnya adalah mau ke pasien, mau melakukan injeksi, itu bawa baki, di mana di atas baki itu ada bak instrumen, ada spet, ada obat, ada buku obat, ada alkohol swabnya, terus ada apa namanya lagi, bengkok, itu kan ya lengkap gitu. Jadi sampahnya dibuang kemana, ada alkohol swabnya juga gitu. Ya itu yang harus kalian ikuti, jangan mengikuti kebiasaan yang ada di rumah sakit gitu, tapi harus sesempurna mungkin. Dan itu harus kalian lakukan. Oke lah kalau hari-hari biasa, karena kita cuma ngikuti perawat gitu ya, ya seadanya. Tapi nanti di minggu kedua, pas ujian, harus sebaik-baiknya, harus lengkap-lengkapnya alat yang akan digunakan gitu. Nah, terus dapatnya dari mana, Bu? Dapatnya ya pinjam ke kampus. Jadi ada persiapan yang harus dilakukan sebelum ujian. Kamu ini, kamu ke kampus, pinjam alat, terus nanti alatnya dipakai untuk ujian berikutnya, hari berikutnya gitu ya. Jadi alat-alatnya, sekali lagi saya tekankan harus seteoritis mungkin, selengkap-lengkapnya. Jangan mengikuti kebiasaan yang ada di rumah sakit. Terus menerapkan teknik komunikasi terapeutik masih tetap harus dilakukan, evaluasi serta melakukan dokumentasi. Nah, nanti dokumentasinya itu kita pakai analisa sintesa namanya. Analisa sintesa itu mirip dengan resum. Tata tertib sambil buka buku ya. Setiap mahasiswa melaksanakan praktek klinik itu selama 2 minggu. Wajib menjalani praktek klinik dengan aktif dan penuh rasa tanggung jawab. Maksudnya apa? Aktif itu aktif menjalin komunikasi baik dengan sesama perawat, dengan senior perawat, dengan CI, CI lahan maupun CI rumah sakit maupun CI akademik. Terus kemudian dengan keluarga pasien juga dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau kalian diberikan pasien kelolaan satu, ya udah itu tanggung jawab kalian untuk mengelola pasien tersebut. Terus tiap mahasiswa diwajibkan membaca buku panduan praktek dan membawa buku literatur minimal 1 buah. Itu buku literatur apa yang dibawa? SDKI, Psiki, SLKI, maupun buku Fundamental of Nursing. Gitu. Atau mau pakai buku laboratorium juga boleh kan. Buku lab itu ada penjelasan nyuntik alatnya yang dibutuhkan apa saja gitu misalnya. Mau vulva hygiene alatnya apa saja itu kan ada ya. Buku panduan praktek buku lab itu juga boleh dibawa. Tiap hari Bu bawa, ya tiap hari harus ada buku yang dibawa. Nah, nggak usah merasa tertekan harus bawa buku semuanya, kan minimal satu. Dan kalian dinas nggak sendiri. Misal dinasnya bertiga, ya udah hari ini saya ke bagian bawah SDKI, orang kedua bawa Siki, orang ketiga bawa SLKI kan bisa. Akhirnya 3 buku itu dibawa dalam 1 hari gitu ya. Makanya komunikasinya yang baik antara anggota kelompok. Terus mengikuti jadwal dinas yang berlaku di rumah sakit. Tidak boleh sembarangan merubah jadwal dinas yang ada. Kalau mau ganti jadwal, boleh, tapi matur dulu. Bilang sama si A-nya. Bilang sama si A dan bilang sama kepala ruang. Gitu harus diketahui. Karena nanti yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa, ya orang yang tertulis di jadwal. Misalnya gini, Anissa sama Erlangga tukeran dinas.
Anissa harusnya pagi, mintanya sore, Erlangga harusnya sore, tuker sama pagi. Gitu. Enggak, kalau ini mah kelihatan jelas beda jenis kelamin ya. Anissa sama Lilis misalnya, yang sama-sama cewek itu. Kalau Lilis melakukan kesalahan yang tertuduh siapa? Anissa. Karena mereka nggak tahu, belum hafal nama orang, dan nggak tahu juga kalau jadwalnya ditukar gitu. Makanya harus jujur, harus bilang ke si A, Ibu, hari ini saya ada acara keluarga misalnya. Atau ada kegiatan apa gitu. Sehingga saya bisa dinasnya sore, saya mau tukar sama Lilis, boleh nggak gitu, Lilisnya sudah mau. Gitu tuh ada konfirmasi gitu lah, ada komunikasi. Terus ya intinya jangan suka merubah jadwal-jadwal sendiri lah. Harus ada laporan, harus ada komunikasi. Jangan main-main dengan rumah sakit, karena rumah sakit yang kita gunakan itu kebanyakan adalah rumah sakit pendidikan dan yang memang disiapkan untuk rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan itu contohnya Susilo dan Kardina. Rumah sakit yang sedang disiapkan untuk jadi rumah sakit pendidikan itu ada Mitra Siaga lagi. Siapa namanya, RSUD Brebes, sama ya Mitra Siaga juga sering dipakai gitu, sama surat Suradadi juga sedang disiapkan gitu. Artinya apa, kalau mereka sedang menyiapkan itu jadi apa namanya? Jadi rumah sakit akademik, aturannya itu sudah dibuat ketat. Kalian nggak bisa macam-macam. Semuanya sudah jelas. Siapa penanggung jawab si A-nya, siapa yang akan mengamati kalian, siapa yang akan mendampingi kalian, itu sudah jelas gitu. Jadi jangan macam-macam. Pakaiannya seragam, rapi, bersih, pakai jilbab putih, sepatu putih, tertutup, terus nggak boleh gondrong, kuku dipotongi semuanya, yang rapi ya, terus kuku-kuku palsu dicabuti, make up nggak usah berlebihan karena mau ketemu orang sakit, jadi nggak usah lebay. Terus kegiatan orientasi juga harus diikuti. Nah, khusus untuk Rumah Sakit Susilo, ada Rumah Sakit Susilo. Ada ibu saya. Nah, yang Rumah Sakit Susilo itu orientasinya nanti hari Jumat tanggal 31 Oktober mulai pukul 7.30 melalui Zoom. Makanya nggak ada snack karena pakainya Zoom gitu sampai jam 11.30 mungkin karena nanti ada materi juga. Kalau yang lainnya orientasi itu dilakukan di hari Senin tanggal 3 November. Jamnya jam 8 sudah harus sampai di rumah sakit. Itu. Nanti akan saya buat rinciannya, saya share di grup biar nggak lupa. Terus ngisi presensi kehadiran, ngisi absen. Absennya ada dua, ada absen yang disiapkan oleh rumah sakit, ada absen yang disiapkan oleh kampus. Diisi semua. Harus hadir 100%. Ya eman-eman ya, kalau nggak 100% cuma 12 hari ini, cuma 2 minggu. Kalau kalian tidak masuk karena sakit 1 hari, maka kalian harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi kalau sakitnya 1 hari, gantinya 1 hari, sakitnya 2 hari, ya berarti gantinya 2 hari. Dengan catatan sakitnya itu ada surat keterangan dari dokter. Kalau sakit tok nggak ngomong, nggak ada surat dari dokter, itu dianggap bolos. Kalau bolos menggantinya 2 kali lipat hari yang ditinggalkan. Jadi kalau kalian bolos 2 hari, maka menggantinya 4 hari. Gantinya kapan, Bu? Nanti selesai praktek. Bayangkan selesai praktek kalian sudah mulai kuliah. Mau ganti kapan? Yang lainnya udah selesai, kalian masih praktek terus kan? Nggak enak banget. Itu. Terus laporannya nanti harus disusun dengan rapi, diketahui oleh pembimbing lahan, minta tanda tangan pembimbing lahan, paling nggak setelah 1 minggu sudah kumpul ke pembimbing akademik dan nilai sudah bisa dikeluarkan. Gitu.
Pelaksanaan tempatnya macam-macam sesuai dengan kelompok yang sudah ada di buku. Tanggal 3 sampai 15 November 2025 dengan pembimbing ada banyak 14. Terus tugas nih yang penting ya, tugas ya didengarkan, dioret-oret, dicermati. Mahasiswa melakukan praktek selama 2 minggu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadwalnya mungkin ada pagi, siang, malam, ada rumah sakit yang bisa nego pagi, siang saja, gitu. Ya macam-macam karena banyak peserta yang lagi praktek juga. Terus tugas yang pertama adalah ketika kalian datang ke rumah sakit di minggu pertama, CI akan memberikan satu kasus kelolaan kepada kalian. Kasus kelolaan atau pasien kelolaan itu artinya pasien itu menjadi tanggung jawab kalian selama perawatan. Ya, itu yang harus dikaji. Kalian buat laporan pendahuluan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan kasus kelolaan, terus nanti melakukan pengkajian dan pengumpulan data, bisa didampingi oleh CI, bisa juga kalian ke sana sendiri, wawancara sendiri, terus mempelajari kira-kira tindakan yang akan dilakukan itu kepada pasien itu tuh apa. Itu contohnya gini, pasiennya dirawat karena batuk, sesak napas, dia batuknya berdahak. Dia programnya apa? Oh, dia ada nebulizer. Tapi di nebulizer juga tetap nih, tetap krok 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 krok, tetap nggak bisa mengeluarkan dahak. Kamu tindakannya mau batuk efektif gitu. Ya udah, nggak apa-apa dipelajari batuk efektif dan batuk efektif itu dibuat analisa sintesa prosedur tindakan. Nanti di belakang akan saya jelaskan bagaimana itu format LP dan bagaimana format analisa sintesa. Analisa sintesa kayak resum pas itu kok. Ujian KMB apa ujian apa gitu. Hampir sama kayak Askem. Terus itu minggu pertama. Nah, terus selanjutnya adalah membuat satu analisa sintesa lagi, bukan selain pasien kasus kelolaan, tapi dengan kebutuhan dasar yang berbeda. Contohnya tadi kan kasus kelolaannya kebutuhan dasarnya oksigenasi. Nah, ini yang kedua pasiennya apa? Pasiennya kebutuhan dasarnya eliminasi, misalnya mencret-mencret itu boleh. Bu, boleh nggak Bu tuker pasien? Boleh. Apa misalnya gini nih, pasiennya cuma ada sedikit, pas dilalai lagi sepi, pasiennya sedikit. Si Husnul, LP-nya kasus kelolaannya oksigenasi. Cynthia, kasus kelolaannya eliminasi. Di minggu kedua pasiennya belum pulang. Husnul mau bikin ansin keduanya tentang eliminasi pasiennya Cynthia boleh. Cynthia mau pakai pasiennya Husnul yang oksigenasi boleh. Gitu. Jelas ya? Nah, kemudian nanti di minggu kedua itu ada yang namanya ujian. Kalau ujian, ansinnya itu harus dikerjakan hari itu juga, paling lambat besokannya sudah jadi. Gitu. Jadi kalau ujian itu gini, ada si A yang membagi satu hari sebelum ujian, pasiennya ini. Nanti kamu tindakannya ini, gitu. Senang tuh kalau yang kayak gitu. Udah jelas, jadi kalian bisa ke kampus untuk pinjam alat dan dibawa besokannya. Tapi ada juga si A yang ujiannya besok hari Kamis. Tapi pasiennya saya baginya besok juga hari Kamis gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti kalian siap-siap aja alat yang mau digunakan apa. Lah taunya dari mana Bu? Bisa dikira-kira sendiri. Kayaknya pasiennya kebanyakan apa sih yang kira-kira belum pulang besok itu kira-kira apa? Apakah perawatan luka, apakah potong kuku, apakah memandikan, apa mungkin batuk efektif atau mungkin pemberian obat injeksi gitu. Terus kalian pinjam alat yang sering dipakai ke kampus. Bisa juga kamu nanti koordinasi atau komunikasi konsul ke pembimbing akademik. Bu, besok saya mau ujian, tapi pasiennya belum tahu gitu. Kira-kira tindakan apa yang mau dilakukan. Nah, saya pinjam alatnya enaknya apa ya, Bu? Gitu. Ya, monggo, Di.
ini disampaikan itu. Untuk LP boleh diketik, tapi ansin harus ditulis tangan pakai kertas polio bergaris. Terus nanti dimasukkan ke map map plastik yang berwarna itu loh. Itu. Rangkuman tugasnya sudah saya tuliskan juga di buku. Untuk minggu pertama itu kalian dapat satu LP kasus kelelaan, satu ansin kasus kelelaan. Maksimalnya hari Kamis minggu pertama itu sudah dikonsulkan. Sehingga hari Jumat Sabtu kalian bisa mulai mengerjakan ansin dari kasus yang selain kasus kelelaan. Jadi nanti minggu kedua kalian fokus pada ujian. Ujiannya nanti membuat satu ansin dengan 4 prosedur tindakan yang berbeda. Jadi ansinnya satu, tapi prosedur tindakannya ada 4. Nggak usah terlalu stres. Wah, 4 itu gimana? Enggak. 4 itu gampang banget. Contohnya gini, tadi mau batuk efektif ya. Kalian mau batuk efektif kan nggak ujuk-ujuk langsung batuk efektif. Yang pertama kalian lakukan dulu ukur frekuensi napas. Iyo ya. Terus habis ukur frekuensi napas, ukur TTV misalnya, TTV, tekanan darah misalnya. Terus nanti ukur suhu, gitu barangkali ada infeksi di paru-parunya. Terus nanti baru batuk efektif itu udah 4. Gitu. Jadi kayak TTV sendiri itu dihitung per tindakannya, bukan TTV satu tapi TTV itu ada 4. Gitu. Jadi dikit lah, gampang lah, cemen lah. Itu ini untuk penilaiannya. Terus ini daftar mahasiswa. Untuk PKU Muhammadiyah, di buku dituliskan pembimbingnya adalah Pak Denny Irawan. Tapi ada hmm, apa namanya? Perubahan. Di RSI PKU Muhammadiyah pembimbingnya nanti adalah Pak Firman Hidayat. Gitu. Jadi nanti silakan buat grup dengan Pak Firman Hidayat. Dengar ya yang RSI PKU ya. Iya, Bu, dengar. Yang mitra siaga ini dengan Bu Ratna masih tetap, terus Bu Novi ini diganti Pak Agus Budianto. Ya, kelompoknya Mila, Halimatul, Silvia, Erlangga, Dea Citra, Tuti, ya, dan lain-lain. Ini tetap dengan Pak Arifin. Jadi yang berubah tadi Pak Denny diganti Pak Firman, Bu Novi diganti Pak Agus Budianto. Terus di Susilo itu Eka Diana Permatasari, Bu Eka pembimbingnya. Terus di Kardina ini tetap dengan Pak Arif Rahman, tetap dengan Bu Hodijah, dan tetap dengan Bu Feni. Nah, pesan dari Pak Arif dan Bu Dijah dan Bu Feni, untuk yang Kardina bikin grupnya satu grup besar saja, satu grup rumah sakit. Jadi nggak usah grup Pak Arif sendiri gitu, nggak. Tapi satu rumah sakit jadikan satu grup. Terus surat dadi yang pembimbingnya di sini ditulis Pak Firman Hidayat diganti Pak Denny Irawan. Terus ini Bu Yesi tetap, terus ini Pak Yudi tetap. Jadi Pak Denny dan Pak Firman itu tukeran. Yang di RSUD Brebes ini Bu Susi tetap, Pak Agus tadi tukeran dengan Bu Novi. Jadi di sini adalah pembimbingnya Bu Novi. Terus yang ini pembimbingnya Pak Wisnu. Itu jelas ya. Nah, ini adalah selanjutnya target kompetensi praktek klinik kebutuhan dasar manusia kurang M. Ada pembagiannya observasi, pendampingan, dan mandiri. Yang diarsir itu ya sesuai targetnya. Contoh kayak pemeriksaan fisik kepala. Lah pemeriksaan fisik kepala lo kayak mau observasi dok mungkeri. Nyut, 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 nyut kayak gitu-gitu doang. Observasi apa inspeksi, palpasi, kan tinggal gitu doang, masa nggak bisa sih? Berarti ini targetnya harusnya mandiri. Kalian juga punya kasus kelolaan kan, kasus kelolaan dan ansin yang kasus biasa. Jadi ini nih paling nggak semuanya tercapai.
Pemberian obat itu target kalian hanya sampai pendampingan, tapi kalau diberi kesempatan untuk melakukan mandiri, dipersilahkan. Bagus, berarti kan kalian melebihi target. Ya, kayak pasang infus juga mungkin masih agak deg-deg dan nggak ada kesempatan untuk pasang infus, jadi masih dalam proses observasi dan pendampingan, ya monggo. Tapi kalau ternyata dek kamu berani nggak pasang infus, berani terus mau pasang infus sendiri jadi mandiri, ya nggak apa-apa, itu lebih baik lagi. Kan tadi kalau melebihi ini bagus, tapi kalian targetnya hanya sampai yang diarsir saja dan seterusnya gitu ya. Bu, nggak semuanya itu dilakukan di rumah sakit, Bu. Gimana? Ya, nggak semuanya dilakukan di rumah sakit. Tapi kalian bisa punya ide, punya inisiatif untuk melakukannya. Contoh, kayak latihan napas dalam. Latihan napas dalam itu kan sebenarnya proses relaksasi ya. Salah satu cara untuk relaksasi. Nah, kalau kalian melihat pasiennya gelisah, pasiennya merasa kesakitan, pas mau diberikan obat, ya silahkan bilang aja, Bu, sambil ditarik napasnya ya Bu, ya biar lebih rileks. Ayo Bu, saya bantu tarik nafas Ibu, tahan 1, 2, 3, hembuskan gitu. Lumayan dapat tanda tangan no satu gitu. Ya, jadi jangan nunggu perawatnya melakukan apa terus itu baru kalian lihat, enggak. Tapi kalian boleh berinisiatif untuk melakukan tindakan apa. Tetap jaga komunikasi, barangkali eh, kayak misalnya ini nih, mau fisioterapi dada. Kalian punya ide mau fisioterapi dada. Barangkali pasiennya memang ada kontraindikasi untuk fisioterapi dada ya, ditanyakan dulu. Mbak, pasien itu setelah di nebulizer, dahaknya udah cair tapi susah keluar, boleh nggak saya fisioterapi dada gitu? Ditanyakan dulu saja. Ada pertanyaan target kompetensi? Bu, itu kalau untuk kompetensi tindakannya harus dicapai semua atau bagian apa atau bagaimana, Bu? Yang dicapai semua sesuai arsiran. Kalau melebihi lebih bagus, kalau nggak sampai melebihi ya nggak apa-apa. Ini semuanya mungkin nggak ditemukan di pasienmu. Ya yang ditemukan aja di pasien. Kayak misalnya nih, kamu di pasien di ruang bedah, nggak ada yang dipasang NGT, ya berarti nggak usah dipaksakan ada. Sesuai adanya pasien aja. Tapi kalau memang yang bisa dilakukan inisiatif sendiri, silakan dilakukan. Gitu, kayak contohnya tadi. Menyiapkan tempat tidur terbuka tertutup, ini mah selalu ada di ruang manapun. Gitu. Yang paling nggak ada tuh NGT, perawatan luka kan biasanya di bedah, kalau di penyakit dalam nggak ada gitu. Senemunya pasien, tapi kalian boleh melakukan inisiatif sesuai indikasi dari kondisi pasien tersebut. Gitu ya. Iya, Bu, paham. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Sekarang contoh format laporan pendahuluan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya dibuat bukan LP penyakit. Ingat kalian ini masih stase awal, stase kebutuhan dasar manusia. Maka LP-nya ya LP kebutuhan dasar, bukan LP penyakit gitu. Kalau nanti ada si A yang bilang, ya sekalian LP penyakitnya juga dibuat. Coba dijelaskan lagi bahwa sekarang kalian masih stasenya kebutuhan dasar manusia, sehingga LP-nya yang diminta dari kampus itu adalah LP kebutuhan dasar manusia. Cuma kalau niatnya untuk belajar biar tahu lebih tentang penyakit, ya monggo disiapkan gitu. Format LP itu ada banyak kok. Kalau mintanya LP penyakit ya, di cemen nemen, download teng Google Base akeh gitu. Justru yang susah itu adalah LP kebutuhan dasar manusia. Ini yang biasanya jarang ada. Dan saya juga memang membuatnya biar nggak gampang dikopas. Bab 1, isinya konsep dasar. Definisi, tujuan, faktor yang berhubungan, masalah yang mungkin muncul, tanda dan gejala. Ini bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di buku SDKI atau di buku Fundamental of Nursing.
Ya, terus nanti bab 2-nya adalah asuhan keperawatan. Asuhan keperawatannya itu asuhan keperawatan secara teori, bukan kasus. Pengkajian ya pengkajian teori, diagnosa keperawatan lihat di SDKI, nanti intervensi lihat di SLKI dan SIGI, gitu-gitu ya. Nanti ditulis daftar pustakanya. LP boleh diketik. Kemudian format analisa sintesa. Analisa sintesa itu mirip dengan resum kalau kalian ujian KMB. Jadi misalnya tadi mau batuk efektif, ditulis rencana tindakannya apa? Batuk efektif. Sintesa atau alasan pelaksanaan tindakannya apa? Oh, karena pasien tidak bisa mengeluarkan dahak atau ada sumbatan atau ada kumpulan dahak akumulasi sekret di saluran pernapasan misalnya. Terus nanti identitas pasien, namanya, inisial ya, dan lain-lain. Nah, ini pengkajian isinya apa? Pengkajian isinya eh, hasil pengkajian kalian, tapi dituliskan data fokusnya saja. Kalau biasanya kan kalian dapat kasus tuh di KMB atau di anak mater, udah belum ya? Itu kan dapat kasus pasien datang dengan keluhan ini kayak gitu kan. Nah, ini kalian cari data fokusnya apa, data subjektifnya apa, data objektifnya apa, kemudian penunjangnya apa gitu. Buat diagnosa keperawatannya. Diagnosa itu sebenarnya mau satu yang paling kelihatan nggak apa-apa, cuma biar belajar menentukan prioritas dua boleh. Dua lebih baik. Nanti dituliskan prioritasnya apa. Untuk intervensi, di tujuan dan kriteria hasil dibuat 1 kali 24 jam saja. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah apa-apa teratasi dengan kriteria hasilnya apa, gitu ya. Ini 1 kali 24 jam saja. Nah, implementasinya itu mengerucut harus ada rencana tindakan yang dilakukan di awal. Berarti harus ada batuk efektifnya. Apakah di sini berarti cuma ditulis batuk efektif aja, Bu? Ya enggak, kan kamu batuk efektif juga enggak ujuk-ujuk datang ke pasien terus batuk efektif, enggak. Kan 1 kali 24 jam, berarti kan mulai di selama 1 hari itu satu shift itu ngapain aja. Kan ada observasi atau ngukur frekuensi napasnya berapa, terus nanti memberikan nebulizer misalnya, terus nanti baru mengajarkan batuk efektif, terus nanti evaluasinya apa gitu kan ada ya. Terus evaluasi. Nah, di sini dituliskan prosedur tindakan. Prosedur tindakannya apa, Bu? Ya, prosedur tindakan batuk efektif. Lihatnya di buku apa? Di buku lab ada. Oh. Buku lab KMB, buku lab PKDM, buku lab keterampilan dasar yang dulu-dulu gitu kan ada tindakannya apa, alat yang dibutuhkan apa, gitu-gitu kan ada ya ini ditulis tangan. Nah, kalau ujian, ansinnya satu nih mulai dari sini, dari rencana tindakan semuanya itu satu, tapi prosedur tindakannya nanti ada 4. Yang tadi sih, ukur frekuensi napas, cek suhu misalnya, ukur tekanan darah, terus nanti baru batuk efektif, bukan sepapat. Tapi prosedur tindakannya nanti dijelaskan empat-empatnya. Itu ya, terus minta tanda tangan dari pembimbing lahan dan pembimbing akademik. Ke bawah ada penilaian praktek, ASKEP LP, tindakan, sikap. Di bawahnya lagi ada lembar bimbingan dengan siar rumah sakit. Jadi misalnya kalian konsul LP, konsul ansin, itu ditulis di sini materi bimbingannya apa, terus wejangannya apa, nanti ada tanda tangan CI. Ini kalau dosen pembimbing akademik datang, mereka datangnya mau ngapain, tulis di sini, terus tanda tangan dosen juga. Ini namanya logbook kegiatan harian mahasiswa. Kalau logbook kegiatan itu berisi ADL kalian, activity daily living-nya. Misalnya nih jam 7 operan, jam 7.30 mengikuti perawat senior menyiapkan obat injeksi. Jam 8 mengikuti perawat senior untuk memberikan obat. Jam 9 mengukur tanda-tanda vital ke 20 pasien. Just ya, terus di jam 10
ngapain lagi gitu misalnya. Melengkapi data pasien, jam 12 memberikan obat oral kepada pasien gitu-gitu. Itu setiap hari. Makanya banyak logbooknya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalian, saya anjurkan untuk membawa handscoon dan masker sendiri. Beli satu box atau mau satu kelompok beli eh, masker satu box, beli apa namanya handscoon dua box misalnya. Nanti kalau kurang beli lagi gitu misalnya boleh. Soalnya kalau pakai di rumah sakit itu cuma ada sedikit dan rumah sakit itu biayanya dari si pasien. Jadi kalau kalian ikut make, kayak kamu tuh ngutang sama pasien gitu loh. Itu yang bayar pasien kok dipakai buat kalian praktek. Terus jangan lupa yang biasanya bikin sebel, ini yang biasanya bikin sebel si ayah. Pertama adalah mahasiswa komunikasinya nggak santun. Yang kedua alat-alatnya nggak lengkap. Yang ketiga suka pakai masker dan handscoon dari rumah sakit. Itu, itu bikin bete tuh. Jadi harus pintar-pintar mengambil hati karena kalian juga sudah dewasa ya, udah semester 5 tuh udah gede lah, sudah bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sudah tahu, udah pintar membawa diri bersikap dengan baik gitu kan. Anggap perawat-perawat senior itu adalah orang tuanya pacar kalian gitu yang harus dihormati gitu. Nanti akan saya bagikan ruangan sama kelompoknya, sama jadwal untuk orientasi. Tapi nggak semua rumah sakit, kayak Surat Dadi itu cuman bilang, pakainya Dewa Ruci 1, 2, dan Baruna 1. Tapi saya nggak tahu tuh siapa yang di Dewa Ruci, siapa yang di Baruna. Tapi saya nggak tahu. Gitu. Yang sudah ada tuh paling ini, Brebes, Kardinah, itu sudah ada nama orangnya dan apa dan ruangannya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya Ibu, Ya, eh tanya soal jilbab. Jilbab itu putih harus ada list. ya. Jilbabnya kan ada list ungu identitas kita. Kalau dinas pagi sama dinas siang itu justru aturannya. Dinas pagi, dinas siang itu pakai jilbabnya yang segi empat ada list ungu. Kalau dinas malam boleh pakai jilbab langsungan yang kayak gini nih, tapi yang list ungu gitu. Soalnya kalau malam kan barangkali istirahat gitu ya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Untuk orientasi yang selain susi itu kan hari Senin ya, Bu. ya. Nanti langsung sip apa gimana ya, Bu? Apa Kalau keesokan orientasi itu, kalau orientasi itu udah seharian, Mbak. Jadi biasanya habis orientasi pulang nge-shift-nya mulai hari Selasanya. Ke PPT kalau selesai cepat, itu paling perkenalan di ruangan jam 2 pulang. Gitu. Brebes biasanya nanti ditanya-tanya ya, ada pretestnya ya Brebes ya. Yang RSUD Brebes itu biasanya kalau dulu ditanya-tanya, tanya-tanya apa Bu? Sembarang ditanya pertanyaan yang sekiranya kalian susah jawabnya. Kayak gini lah ya. Paling cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? Gimana tuh caranya cuci tangan? Terus nanti identifikasi pasien dengan benar, dengan cara apa? Kan sebutkan nama dan tanggal lahir, cocokkan dengan gelang.
Artinya gelang merah apa, gelang pink apa, gelang biru apa, gitu-gitu. Terus nanti kamu tahu nggak tandanya pasien sudah mati, mati secara biologis itu ciri-cirinya apa? Dulu sih langganan pertanyaannya itu, nggak tahu sekarang ya, saya udah lama nggak ke sudah Dubes. Biasanya ditanya-tanya. Ditanya-tanya pertanyaan yang mahasiswa nanti bingung jawabnya. Nggak tahu saya juga. Mereka bisa aja ya nanyanya ya. Tahu aja pertanyaannya nggak bisa dijawab mahasiswa. Belajar aja. Kebanyakan tentang patient safety sih. Ada lagi. Tadi ada yang nanya, Bu kalau pakai tensi digital boleh nggak? Kalau tensi digitalnya punya rumah sakit, silakan minta izin dulu ke rumah sakit. Bu boleh nggak saya TTV semua pasien pakai tensi yang digital biar lebih cepat gitu. Karena kan kalian harus bawa alat tensi sendiri, alat TTV sendiri itu kalian harus bawa. Itu. Tapi kalau ujian jangan pakai tensi digital. Ujian itu harus dilakukan semanual mungkin. Mohon maaf Ibu izin bertanya, misalkan tensi digitalnya punya sendiri boleh dibawa Bu, apa harus pakai yang manual aja? Yaitu kalau kalian untuk sehari-hari mau pakai tensi digital, kalau itu punya kalian sendiri terserah. Ya, kalau punya rumah sakit harus minta izin. Tapi kalau ujian pakai yang manual. Baik Ibu, terima Ya, kasih. lagi. Ibu izin bertanya, Ya, Ibu izin bertanya. iya. Kalau kalau misalkan yang di TS Susilo itu kan orientasinya kan Zoom, berarti hari Senin itu Udah ngesip. Hari Senin udah ngesip. Eh, ini sinyal saya yang dat-dat apa sinyalmu yang dat-dat ya? Sinyal ibu, Bu. Sinyal saya ya. Maaf ya. Yang Susilo ini hari Senin langsung nge-save. Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi. Ingat pepatah lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi meskipun kalian mahasiswa Bamada, tapi ketika kalian praktek di rumah sakit, maka dahulukan budaya unggah-ungguh tata krama, tata tertib yang ada di rumah sakit. Gitu ya. Jadi kalau di saya itu menganjurkan ikut operan. Operan kemungkinan dimulai pukul 7 nanti sampai jam 14 jam dinasnya. Tapi kemungkinan di rumah sakit operan mulai dari setengah 7. Berarti kalian harus ikuti yang datang setengah 7. Gitu ya teman-teman ya, karena harus ikut operan. Jangan sampai terlambat. Terus harus pinter jaga diri dari kecelakaan kerja, kelalaian kerja, maupun dari pelecehan. Pelecehan baik pelecehan seksual, pelecehan tindakan, pelecehan secara verbal maupun nonverbal. Itu. Kalau menemukan yang seperti itu, segera lapor. Kalau takut lapor ke kepala ruang, lapornya ke pembimbing akademik saja. Gitu ya. Tolong yang nurut
ditahan ego kalian selama 2 minggu, prakteknya mau 2 minggu, toka cepet ke yang nurut sama perawat-perawat di rumah sakit. Karena kamu kan juga mau minta ilmunya mereka. Maaf, Ibu, tadi untuk Suradadi kan tadi berarti belum dibagi kelompoknya ya, Bu. Nanti Yang, gimana ya, Bu? Siang bagi rohnya, Bu. yang bagi rumah sakit, yang Nanti bagi rumah berarti pas sakit. udah sih, Bu. Atau gimana? Pas kapan? Berarti eksklusif, Bu. Yang di mana sih? Berarti pas mau dibagi kelompoknya. Yang di Suradadi, Oh, itu nanti dibagi pas lagi orientasi. Tenang aja, nanti pas orientasi itu dijelasin semua. Saya juga nggak bisa menjelaskan karena yang bagikan rumah sakit. Saya juga nggak bisa mendesak. Jadi nanti pas orientasi dijelasin semua kok. Nama ini sama nama ini di Dewa Ruci 1, nama ini sama ini di Dewa Ruci 2, di Baruna 1, kayak gitu tuh nanti dijelaskan. Sekalian sama jadwalnya. Jadi kalau yang belum ada pembagian kelompok dan pembagian ruangan nanya saya juga nggak tahu. Kan yang bagi rumah sakit. baik Ibu. Terima kasih. Ada lagi. Nggak ada. Kalau tidak ada, ini tadi saya rekam. Terus nanti akan saya share di grup. Sama yang tadi 3C juga saya rekam. Nanti akan saya bagi di grup juga. Maksudnya biar informasinya sama-sama dengar gitu ya. Barangkali ada yang kelupaan. 3C saya bilang apa, di sini bilang apa gitu misalnya. Terus sini bilang apa, di sana belum bilang gitu. Itu. Terus vaksin tadi ya yang saya sampaikan di grup.
Nanti akan saya bagi juga jadwal untuk orientasi sama yang sudah dibagi kelompok dan ruangannya. Tapi kalau yang belum ya nanti nunggu pas orientasi di rumah sakit. Beneran nih nggak ada pertanyaan nih? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, Bismillah ya. Jadi anak yang nurut dulu. Kami emang nurut, Bu. Iya. Cuma namanya jiwa muda tuh kadang ada sedikit beda dengan pandangan orang-orang yang lebih tua gitu. Jadi bersikap santunlah, patuh sama yang lebih tua gitu. Jaga nama baik diri kalian sendiri, jaga nama baik orang tua, nama baik kampus, sama nama baik rumah sakit tentunya. Itu ya, yang hati-hati kalau nanti praktek. Ya kalau ada apa-apa, komunikasi yang baik dengan pembimbing akademik dan pembimbing dari rumah sakit. Gitu. Egonya diturunkan dulu. Gitu. Ya, karena banyak dari kakak tingkat kalian itu yang berhasil menurunkan ego, akhirnya memberikan kesan baik. Jadi cari kerjanya gampang, mesti diteni. Oke, terlanggo di situ tahu praktek nang kene. Ih, buat saya nurut temen, rajin nemen. Utang daftarnya ini baik, daftarnya baik. Uh, lumayan. Ini adalah saatnya menyebarkan channel. Biar nanti masa depannya cerah. Gitu ya, teman-teman ya. Semangat untuk prakteknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.